Oke, kalau gitu kita mulai ke bagian trading system. Nah, trading system ini berarti harga TO dijual kalau harganya udah dekat harga TO ya. Bisa, cuma kan kita nggak tahu TO-nya di berapa. Kalau TO-nya di bawah, gitu aja. Kalau harga TO-nya di atas, bagus. Itu good news. Tapi kalau harga TO di bawah, menurut gue cabut dulu. Kalau break support, cabut dulu. Oke, lanjut ke trading system. Yang mana kategori kalian? Karena kita bahas secara umum ya, karena di sini umur orang-orang di sini campuran. 1.300 kayaknya TO-nya. Ya, kalau 1.300 kemungkinan tower bakal gerak ke arah 1.300. Ya paling mentok-mentok di 1.300. Kalau kayak tebik ya paling ntar berhenti di 12.50, 1.200-an lah. Ya, tuh. Oke, trading system. Di sini mungkin ada yang kerja, mungkin ada yang kuliah, mungkin ada yang sekolah. Sekolah itu maksudnya di SMA ya. Karena kan anak SMA sekarang udah banyak banget nih tertarik saham. Bahkan sekolah lama gue aja sampai buka ekskul stock market, extracurricular stock market. Oke. Business owner yang punya bisnis, karena kan yang punya bisnis sama konsep yang kerja mungkin berbeda. Business owner waktunya lebih luas sebenarnya. Sama buat yang investasi. Gimana sih sistemnya itu gimana? Apa yang harus kalian lakukan? Bagaimana cara mainnya? Kita figure out di sini. Kita menjawab. Jadi mungkin ada beberapa pertanyaan yang kalian harus tanyakan sama diri kalian. Pertama, tentukan dulu yang mana kategorimu. Kalau kayak gue, kategori gue adalah gue terhitung sebagai nomor 4. Ya, jadi salah satu waktu gue free. Ada yang kuliah sambil kerja, gabung. Oke. Nah, trading itu sama dengan bagian dari kehidupan. Orang kerja itu kehidupan. Orang kuliah, sekolah, kehidupan. Orang tua yang udah pensiunan itu juga kehidupan. Nah, kehidupan ini selalu berhubungan dengan yang namanya waktu. Waktu orang yang kerja berbeda, waktu orang sekolah berbeda, waktu orang yang udah pensiunan berbeda. Coba tanya sama diri kalian, mungkin waktu kalian tuh seberapa banyak sih? Kayak seorang business owner ya, yang baru merintis ya, pasti bagi mereka 24 jam itu kayak nggak cukup. Kenapa? Karena mereka mungkin merasa bahwa, aduh masih banyak hal yang bisa gue lakukan. Masih banyak hal yang mungkin gue bisa, coba ada nambah 3 jam. Mungkin gue bisa kayak enjoy life sebentar gitu. Nah, tapi bagi anak-anak SMA, mungkin mereka merasa waktu mereka tuh banyak habis di sekolah. Karena kan pulang sekolah anggaplah jam 2, jam 1, jam 2. Nah, sisa waktunya mungkin ada orang tuanya yang suruh les, ada misalnya olahraga, dan segala macamnya. Tapi bagi seorang pensiunan, bagi mereka waktu itu ya banyak. Masing-masing orang ada positifnya, ada negatifnya. Kadang enak jadi orang tua, kadang enak jadi anak muda. Kadang enak jadi middle age. Nah, sebelum kita masuk merinci lebih dalam, kita lihat dulu, apa sih yang harus dicek ketika kita mau menentukan sistem kita. Oke. Apa yang harus dicek? Beberapa hal yang harus dicek. Yang pertama adalah laporan keuangan. Kenapa laporan keuangan? Karena perusahaan, kita tuh membeli perusahaan. Kita beli perusahaan. Oke. Ketika kita beli perusahaan, apa sih yang paling penting di perusahaan? Kalau kalian pernah dengar kelas fundamental, yang paling penting adalah 1, laporan keuangan, 2 adalah manajemen. Oke. Hati-hati kalau perusahaan ganti direksi, tapi rata-rata ganti direksi sih bakal jadi bagus. Rata-rata gitu kan, karena kan kalau udah bagus ngapain diganti gitu. Oke. Nah, bagi kalian mau trading ataupun investing, oke, walaupun untuk trading nggak terlalu signifikan, pantau atau perhatiin kondisi laporan keuangan. Apakah perusahaannya masih profitable? Kalau misalnya contoh paling simpel, kalian invest di GGRM. Gue juga nggak setuju sih invest di GGRM itu. Oke, misalkan invest di GGRM. Nah, cek apakah masih profitable. Oh, ternyata tahun ini udah enggak nih. Bulan ini udah enggak. Quarter ini udah nggak profitable nih. GGRM rugi nih. Anggapan gitu. Ya udah sell. Sell saham yang kalian invest. Oke. Yang kedua, apakah ada perubahan signifikan dari pendapatan atau beban? Maksudnya gimana? Karena perusahaan yang labanya tiba-tiba naiknya kenceng, itu cenderung bagus.
biasa harganya mulai naik, mulai rebound, harga sahamnya mulai rebound. Contoh kedua yang paling disukai sama, kalau kalian tahu di grup ada yang namanya Cair. Itu dia paling suka sama satu hal, yaitu mencari perusahaan yang lagi minus, terus berubah menjadi plus. Ini biasa juga bakal kenceng sahamnya. Jadi tetap harus dipantau. Atau yang misalnya laba naik 200%. Yang terjadi banyak itu waktu dulu di batu bara, di KSA, di nikel-nikelan, terjadi banyak tuh. Oke. Nah, dua hal ini yang harus dipantau di laporan keuangan. Yang nggak terlalu obvious, maksudnya nggak terlalu penting banget buat kalian yang trading sebenarnya. Cuman kalau kalian tahu, itu plus point. Kenapa? Karena kadang yang perusahaan-perusahaan yang plus 200%, perusahaan yang dari plus jadi minus jadi plus, ini biasa kalau gerak kenceng. Oke. Yang kedua, pantau aksi korporasi, dividen, yang terutama yang pantau ya, dividen, M&A, dan RUPSLB. Dividen, kenapa dividen? Karena jangan terjebak tiba-tiba suatu saham kok naik kenceng ya. Padahal karena dividen. Terus kalian malah kakak dipucuk. Dividen trap, anjlok. Itu satu. Dua, perhatiin M&A. M&A itu merger and acquisition. Jadi ada suatu aksi korporasi, misalnya merger sama perusahaan A, misalnya diakuisisi sama perusahaan B. Nah, dipantau. Karena perusahaan yang terjadi M&A ini biasa bagus. Makanya terkadang beberapa orang yang misalnya contoh, gue kerja di perusahaan A misalnya gitu ya. Nah, gue sebagai karyawan, gue dapat info nih dari misalnya rekan-rekan sekitar di kantor. Perusahaan kita mau diakuisisi loh sama perusahaan B. Sedangkan perusahaan B ini perusahaan terbuka, perusahaan gede, atau perusahaan yang luar biasa besar lah, kapan gitu. Nah, ketika ada ini ya biasa rata-rata karyawan tuh bakal beli. Oke, beli sahamnya. Karena biasa bakal naik. Ya rata-rata naik. Contoh yang paling M&A yang paling deket ya, yang bakal terjadi itu misalnya PANI. Mungkin kalian nggak tahu PANI apa. Ya gue juga nggak tahu PANI apa. Gue nggak tahu. Gue nggak melihat PANI dalam real life. Gue nggak melihat PANI di dalam hidup gue. Kan berbeda sama BSD misalnya. Kita ke Jakarta, oke ke BSD yuk. Bareng. Ke CP yuk. APLN. Misalnya gitu. Siapa yang ke PANI? Siapa yang tahu PANI itu apa? Ya mungkin ada, cuma beberapa aja. Nah, cuma karena ada M&A, kan ada M&A, ini kenceng. M&A-nya apa? Ya ada akuisisi. PANI mau diakuisisi. Sama siapa? Sama apakah diakuisisi sama perusahaan besar? Ya diakuisisi sama Agung Sedayu. Agung Sedayu kalau yang nggak tahu, itu PIK, Pantai Darapuk. Tempat berkumpulnya para Chinese Jakarta di sana. Nah, yang akuisisi bagus nggak? Ya bagus. Makanya kalau kalian perhatiin harga PANI dari 5.000-an, itu terbang sampai 11.000 hari ini ARB. Kenapa ARB yang baru buka suspend? Wajar. Itu. Oke. Yang ketiga ada RUPSLB. Nah, kenapa RUPSLB lebih dipantau daripada RUPST? Karena RUPST itu cenderung kan kayak gue sering bilang, RUPST itu berhubungannya sama dividen. Ya, sama dividen. Sedangkan RUPSLB hubungannya itu sama aksi-aksi korporasi yang spesial. Contohnya kayak ada M&A, ada perubahan direksi, ada rencana-rencana aksi korporasi yang lain, misalnya kayak TO, private placement, dan segala macamnya. Oke. Ini yang perlu kalian pantau. Nah, yang ketiga, untuk kalian yang suka swing trading, yang perlu kalian pantau adalah tren. Cek tren dari suatu saham tersebut. Apakah masih uptrend atau enggak? Kalau trennya udah berubah, ya udah cabut. Oke. Contoh ini Indosat. Ketika dari sini dia rebound, ya, kalian tarik garis ke atas, ternyata masih uptrend. Ya udah, selama masih uptrend, masih bisa dipegang. Inilah yang namanya swing. Ini namanya swing trading. Dan ternyata ini di break juga, ya makanya hari ini masuk menu sore ya. Karena ini break, alasannya ini. Nah, jadi tren itu kan dibagi jadi dua. Minor
sama major. Oke. Nah, kalian harus paham satu hal. Di sini, waktu dia break angka ini harusnya CL. Kenapa? Karena secara minor trend, ini kan sideways. Tapi dia break, cabut. Nah, tetapi ketika kalian udah punya average dari bawah, misalnya dari sini, oke, kalian tarik garisnya dari bawah. Secara major masih uptrend, secara minor dia udah putus. Ternyata rebound lagi, balik, oke, hajar. Nah, jadi tergantung kesibukan kalian sesibuk apa. Kalau misalnya kalian memang orang yang nggak bisa terlalu pantau market, perhatiin tren secara major. Ini yang benar-benar nggak bisa. Contohnya yang kalian bilang, gue mau ke US selama 1 bulan, nggak bisa pantau market. Sebenarnya bisa, cuma kan beda jam, ya kan? Nah, kalau situasinya begitu, ya udah kalian lihat major trendnya. Kalau major trendnya masih naik, ya nggak apa-apa. Tapi kalau kalian masih bisa lihat marketnya, perhatiin tren secara jangka pendek. Jangka pendek itu berapa ya? Paling sekitar 1 bulan ke bawah, maksimal juga 2 bulan. Kalau major kalian bisa lihat mungkin secara 3 bulan sampai 6 bulan. Oke, 3 sampai 6 bulan. Ini ya 2 bulan ke bawah lah ya, di bawah 2 bulan. Nah, di bawah 2 bulan kalau di break, ya udah cabut dulu, antri jual. Kalau majornya masih, kalau kayak mau pegang lama, kayak ya biasa sering share beggar di grup di ini. Nah, dia kan lihatnya major, tren majornya masih naik, ya udah nggak apa-apa di hold aja. Walaupun nanti ujung-ujungnya, misalnya di sini dia mau turun ke sini ya, cuan dia harusnya di sini udah 70%. Oke, 70% cuan. Di sini cuan dia tinggal 30% misalnya. Ya, orang-orang yang swing trading ngelihat major trend, resikonya tuh ini. Loss-nya cuannya jadi tipis. Tapi cuan tipis ini nggak terlalu menyakitkan bagi beberapa orang. Kenapa? Karena bagi mereka ya udah gue masih cuan dan gue ada chance dapat 100%. Itu bedanya. Oke. Nah, yang keempat, melihat kondisi ekonomi. Nah, kondisi ekonomi beberapa bulan terakhir ini bakal menjadi sesuatu yang sangat penting buat kalian perhatiin. Oke, kenapa gue bilang penting? Karena beberapa hal yang kalian harus lihat adalah tanggal 1 Agustus, which is hari Senin, inflasi Indonesia bagaimana? Satu pertanyaan baru. Kalau menurun, bagus banget kalau menurun. Tanggal 5 Agustus, nah kenapa gue bilang minggu depan ada chance tuh turun dulu, baru mulai rebound. Nah, kenapa munculnya candle begini? Nah, karena prediksinya secara GDP ya, secara GDP Indonesia ya masih nggak terlalu signifikan bagus gimana, masih ragu juga apakah GDP-nya bakal bagus atau enggak. Oke, apakah bakal ya, tapi sekarang kan kita perhatiin inflasi ini gimana tanggal 1 nih. Ini salah satu penyebab kenapa candle-nya bisa begini nih. Oke, tanggal 5 Agustus yang tadi gue bilang ada unemployment rate previously 3,6%, ya kemungkinan besar bakal sama dari analis. Tanggal 10, nah ini yang ditunggu-tunggu sama masyarakat lagi, inflasi yang US gimana? Apakah masih bakal naik, atau mulai stabil, atau mulai turun? Mulai turun ya bagus. Nah, rupiah kita udah berada di 14.800, bagus banget. Makanya IHSG kita bisa rebound. Pokoknya perhatiin kelas bulan lalu kan korelasinya IHSG sama rupiah tuh gede banget. Ketika rupiah turun, IHSG kita turun. Rupiah naik atau stagnan sekalipun, ya IHSG kita bisa naik. Oke. Nah, ini yang keempat. Jadi pantaulah berita ekonomi. Jadi kalau kalian misalnya memang nggak ada waktu atau misalnya apapun situasi kalian, mau business owner, mau kerja, student, mau pensiunan, ya pensiunan kan masih bisa baca sebenarnya, masih bisa ngerti sesuatu kan, masih bisa belajar. Nah, 4 hal diperhatiin. 1, perhatiin secara fundamental laporan keuangan. 2, perhatiin teknikal, secara tren gimana. 3, perhatiin aksi korporasi. 4, perhatiin ekonomi. Secara umum aja. Ini kan secara umum. Kalian nggak perlu perdalam lebih jelas. Misalnya, ada pemilihan daerah.
Ya, ada pemilu, ada apa? Pemilu untuk daerah. Itu nggak perlu dipantau. Tapi secara umum apa ya kayak begini-begini. Oke. Kayak tahun depan tuh harusnya akhir tahun menjelang kuartal kedua sampai kuartal keempat itu harusnya mulai heboh ke politik. Kenapa? Ya kan mau pemilu kan 2024 kan. Pemilu ini tergantung nih sekarang. Prediksi kalian siapa yang naik? Kalau kalian misalnya Sandiaga Uno bakal naik, ya udah pegang aja saham Saratoga, pasti naik. Menurut kalian Haritanu bakal naik, bakal jadi calon ya, capres atau cawapres ya, calon aja nggak perlu jadi, cukup jadi calon. Kalau menurut kalian bakal naik, ya udah pegang saham-saham naik. Yang paling signifikan sih dua ini aja kan, yang lain kan nggak terlalu. Oke, nah secara ringkas kita ringkasin. Nah, anak SMA atau student, aktivitas mereka tuh apa? 3 ini, kira-kira gitulah ya. Ini gue secara umum aja, gue nggak tahu anak-anak sekarang tuh kerjanya apa. Nah, waktu analisa kalian bisa dilakukan pada kapan? Ya malam hari. Siang kan sekolah, pagi sekolah, kecuali kalian bangunnya jam 5 pagi, bisa analisa ya silakan. Cuma kan gue ngomongnya pada umumnya. Gak semua anak bisa bangun jam 5 gitu. Oke, nah tipe trading yang cocok buat kalian ya swing trading. Ikutin tren, atau enggak invest, ikutin laporan keuangannya. Nah, mau fast trading bisa nggak? Ya, gue tahu sih zaman sekarang HP boleh dibawa ke sekolah, cuma kan gue nggak menyarankan, tidak bagus. Karena takutnya di salah satu partisipan ada guru sekolah, jadi nggak bagus. Oke, jadi ya lebih bagus ke arah swing. Kendala dari mereka adalah ya waktunya terbatas di sekolah, karena kan sekolah sama jam market itu sama. Sama jam market. Makanya anak muda sekarang banyak suka main kripto dulu. Kenapa? Kriptonya bebas, 24 jam. Nah, kalau kalian kuliah, mirip sama sekolah, cuma bedanya adalah kalian tuh jadwalnya lebih free. Orang anak kuliah kan jadwalnya nggak nentu. Cenderung lebih bebas gitu kan. Lebih agak free kan. Juga di kelas lebih bebas juga kan. Nah, jadi mau swing trading, mau fast trading boleh. Depends. Fast tradingnya terjadi ketika kalian benar-benar ngerasa dalam waktu tertentu kalian bisa pegang HP. Atau enggak sekali buy, habis buy, langsung set TP atau langsung set trailing stop. Atau enggak auto order. Oke, kemarin gue ada rencana mau jelasin mengenai fitur-fitur JOC, cuma ya mungkin ntar buat videonya bisa aja, video smart order. Karena yang kalian sibuk, kalian bisa mulai belajar menggunakan smart order atau menggunakan trading stop. Oke. Waktu analisanya kapan? Ya tergantung waktu kosong kalian. Kalau misalnya jam sekolah, jam kuliah lagi kosong, ya silakan analisa, nggak masalah. Nah, buat yang kerja itu dibagi jadi dua juga, santai dan padat. Karena beberapa orang yang kerja cuma di depan komputer, pinter-pinteran mereka. Tangan jari di Alt sama plus, Alt sama Tab, itu harus kenceng. Pinter-pinteran mereka aja. Jadi mau fast trading, mau swing trading bisa. Misalnya ada atasan datang, udah ganti layar. Ada yang bisa begitu. Cuma kalau yang nggak mau pusing, yang kerjaannya padat, kalau misalnya jam waktu kerja nggak terlalu bisa lihat HP atau sering ketemu klien atau gimana, ya udah main ke swing trading. Oke? Jadwalnya nggak menentu. Nah, untuk business owner, ya paling urus bisnis, urus kehidupan. Ya kalau siang free, malam free, silakan dianalisa. Ini dua-duanya bisa. Business owner salah satu yang paling bebas menurut gua. Cuma ketika mereka sibuk, ya sibuk banget. Makanya kalau udah sibuk ngurusin bisnis, ya udah nggak ada waktu kuliah. Oke, cuma yang lebih pas ya main ke swing. Kalau memang lagi nganggur, contoh hari ini nggak ada meeting nih, nggak ada kerjaan, ya udah silakan di fast trading kan nggak apa-apa. Nah, untuk pensiunan atau yang investasi, waktunya bebas, aktivitasnya juga rata-ratanya, mau main apapun bisa. Kendalanya adalah satu, gaptek mungkin. Nggak semua, pada umumnya. Ya kendalanya di gaptek. Mau set jual, malah set beli. Mau beli, malah kejual.
mau ketik 10, 100 lot, malah ketik 1000 lot. Ya kan kita nggak tahu, misalnya mau beli behit, gue suruh HK sore, HK sesi 2 behit, rencana mau beli 10.000 lot, kebeli 100.000 lot, di HK habis satu papan. Jadi, ya kan, kendalanya di sana. Cuma ya cenderung bakal lebih free. Kalau mau ngapain pun lebih bebas. Oke? Nah, rata-rata trader dan investor memiliki 3-10 saham di portonya. Kalau kalian punya waktu dan tidak punya waktu, ini kita lawan. Oke? Orang yang punya waktu sama nggak punya waktu. Gue ngomong punya waktu ketika mereka bisa lihat market 9-15. Nggak harus persis, tapi ya at least 70% of your time kalian bisa pantau ini. Oke? Tidak punya waktu, kalian cuma bisa lihat market mungkin sejam. Di bawah sejam. Oke. Nah, orang yang punya waktu, buruknya apa? Cenderung mereka kan karena sering lihat market, mereka cenderung bakal FOMO. Kayak gue pribadi, apakah gue masih bisa FOMO? Masih. Contoh yang terjadi paling dekat apa? Kemarin gue HKBMTR. Tapi gue nggak berani share ke grup. Kenapa? Ya ini resikonya super gede. Gue HKBMTR tuh kemarin di 360 atau 370-an gitu. Lupa. Tapi ya porsinya nggak gede. Porsi yang kau memang jual ARB, udahlah. Biarin lah udah. Nggak apa-apa. TRGU. Itu ARB buka, gue masuk. FOMO nggak? Ya FOMO. Karena gue bisa lihat market. Ya, cuma gue tahu ketika gue udah muncul yang namanya FOMO, ya misalnya contohnya biasa masuk misalnya 200 juta, misalnya gitu. Oke, kali ini kurangin masuk 50 juta aja deh. FOMO itu harus dilampiaskan, nggak boleh ditahan. Kalau kalian FOMO, lampiaskan, hajar. Semuanya tahan lotnya. Jangan malah FOMO makin gede, enggak, kebalikan. FOMO wajar, silahkan. Kalian mau FOMO, nggak apa-apa. Cuma, kalau waktu FOMO, jaga porsi. Makanya kenapa kalau yang saham-saham high risk, gue selalu ngomong, jaga porsi ya. Kenapa jaga porsi? Risknya gede. Oke? Nah, yang ketiga, panik ketika buy di atas. Ya, panik. Misalnya contoh arah di 280, gua HK 270, dia turun ke 250, siapa yang nggak panik? Nah, untuk hindari ini gimana? Jaga porsi. Kalau kalian pakai porsi yang kecil, walaupun dia turun, ya udahlah, anggaplah turun, nggak apa-apa. Karena memang udah siap hilang. Memang nggak bakal hilang, cuma ya lossnya mungkin kalau saya bisa gede, ya 20%, 30%. Cuma kalau porsi kalian mengecil, kan ya nggak apa-apa. Karena chance FOMO kalian tuh nggak selalu gagal. Terkadang FOMO kalian tuh berhasil. Kayak BMTR, gue hold sampai hari ini juga masih dapat. Tadi BMTR gue sempat 20%. Di 400 gue jual. Tapi memang porsinya gede, soalnya gede. Cuma at least FOMO gue terlampiaskan. Itu yang orang punya waktu untuk lihat market. Makanya banyak saham di portfolio. Saham-saham yang gue call di channel, ya, itu yang gue masuk. Gue masuk apa, gue call di sana. Kenapa banyak saham? Karena marketnya gerak. Itu. Banyak saham di porto. Caranya. Oke. Cenderung jual cepat, ini juga bisa terjadi. Kenapa? Ya karena kan kita udah cuan. Terus kan kita mikir, ada barang lain nih. Ya kayak contoh beberapa orang yang ejakulasi cepat di bumi misalnya gitu. Yang ED di bumi banyak. Yang jual kecepatan di BP banyak banget pasti. Yang ketika mereka lihat 200 ya, kan gue bilang 200 penuh dosa di BP ini. Nggak bisa lewat. Pasti banyak yang jual. Nah, cuma kapan masalahnya? Tiap kali dia 200, dia turun, rebound lagi ke 200. Ya udah, hold dulu. Hari ini 216 kok jadi. Hari ini tembus kok 216. Nah, solusi dari ini apa? Cenderung cepat ini. Maka yang selalu gue bilang, kalau mau jual setengah. Sampai target, jual setengah. At least, kalau dia naik, kalian masih punya barang. Kalau dia turun, kalian udah cuan setengah. At least itu. Oke. Kalau kalian nggak punya waktu untuk lihat market, gila ini layarnya full juga ya. Kalau nggak punya waktu lihat market, ya,
Kalian cenderung tidak melihat market, cenderung lebih tenang, cenderung ya udahlah bersyukurlah, nggak apa-apa. Gua nggak dapat saham ABC, nggak apa-apa, bersyukur. Analisa 1 kali sehari. Ya kalian menganggap stock market sebagai tempat ya benar-benar trading santai gitu jadinya. Ya bagus juga, nggak masalah. Tipsnya, buy sedikit saham di porto. Jadi kalau kalian nggak punya waktu, menurut gua, saran gua saham kalian jangan banyak-banyak. Jangan kayak gua sekarang pegang mungkin belasan ada. Jangan kayak gua. Jangan kayak siapa lagi? Jangan kayak Andrea Witono. Jangan. Kenapa? Karena ya kalian nggak bisa perhatiin marketnya all the time. Kayak Andrea yang sering komen-komen di grup itu kan dia bisnis juga. Dia bisa lihat market 24 ya 9 sampai 3 bisa lihat. Makanya dia beli banyak nggak apa-apa. Ikutin gue bareng, gue beli apa dia ikutin bareng nggak apa-apa. Karena kita sama-sama bisa lihat. Tapi kalau waktu kalian sibuk, misalnya jam pagi itu udah jam sibuk kan, mau ketemu klien, terus jam makan siang, terus sore ketemu klien lagi. Waktu kalian sedikit, nggak mungkin bilang ke klien, bentar Pak ya saya lihat saham saya dulu, nggak mungkin. Ya udah, sahamnya dikit aja, paling 3 sampai 5, maksimal pun 7. Ya, jangan banyak. Terus ikutinnya ke arah major trend. Di sanalah baru bisa dapat bagger. Kayak Raja, kenapa kalau kalian perhatiin jarang banget sih orang post Raja bagger? Ada, tapi nggak banyak. Kenapa? Ya karena Raja kan mainnya secara, kayak tadi gue bilang, naiknya kenceng. Ketika mulai koreksi, orang takut, langsung buang pasti. Gitu. Oke, kalaupun masih hold, biasa paling porsinya kecil. Oke, conclusion. Nah, satu pertanyaan ke kalian. Pertanyaan pertama, seberapa banyak waktu yang kalian punya? Oke, apakah kalian bisa pantau market dari jam 9 sampai 3? Oke. Kalau misalnya waktu kalian banyak, ya, misalnya waktu kalian banyak, cari your best trading style. Apakah kalian lebih cocok ke swing, atau kalian lebih cocok ke fast trade? Itu dulu. Itu yang pertama, oke? Find your best trading style. Kalau menurut kalian, contoh, kalian nggak bisa jual dengan cepat. Kayak kan gue pakai PC karena apalagi sekarang udah ada menu yang F3 ya, fast order ya. Itu enak banget kalau kalian mau fast trading. Itu kayak kalian mau copet sehari, sekali saham 1% cepet banget, enak banget. Nah, kalau kalian nggak bisa pakai fitur begitu, atau kalian belum bisa, atau kalian masih cenderung malas cepet-cepet jual gitu, masuk lagi malas nggak demen gitu, ya udah nggak usah main fast, mainnya di swing. Swing is all about trend. Oke? Kalau sampai resist, ya balik lagi, simple. Kalau sampai resist, ya jual setengah. Kalau close atas resist, baru buyback. Amannya gitu. Kecuali, ya kayak balik lagi ke kelas beberapa bulan lalu, kecuali marketnya lagi uptrend. Kalau uptrend, break resist, ya udah hold aja, nggak usah pusing. Cuma kan market kita belum jelas. Semoga di Desember, kayak di Desember, semua orang tuh bakal, kalau misalnya market naik, semua orang bakal jadi genius di saham. Masuk apa, naik apa. Saham-saham gocap, mungkin kemungkinan besar bakal buka. Semoga ya Desember. Oke? Nah, apakah bisa pantau market dari jam 9 sampai 3? Kalau bisa, ya udah kalian cocok main fast trade. Cuma kalau main fast trade itu butuh jam terbang. Butuh yang namanya feeling sebenarnya. Contoh feeling apa? Kayak kalian lihat ini, aduh ini kayak nggak kuat naik deh. Feeling-feelingnya udah nggak kuat naik. Terus kalian lihat bidnya mulai dimakan, mulai dibuang-buangin, oke, TP dulu. Itu feeling. Tapi butuh jam terbang. Contoh yang kita perhatiin tadi, kemarin sore kita HKADMR, ya kan? Dapat di 18.20, 18.30 sudah dapat. Tadi pagi sempat 3% lebih, hampir 4%. Nah, feeling di sana adalah, oke ini gap up 1, 2, nggak kuat tembus ke 1.900, 3, lihat nih kok mulai dibuangin ya bidnya ya, oke lah, jual 2, udah jual, akhirnya cuma 3% dari ADMR. Nah, salah satu yang mendorong gua tadi pagi jual adalah
gue pakai limit kemarin. Makanya, jadi ya udah ini gue putusin untuk gue jual dulu. Terbukti kan balik lagi ke kuning. Ya udah balik kuning, tunggu agak bawah, kalau bisa masuk, masuk. Belum dapet tadi. Oke. Kalau kalian nggak bisa ikut pantau market dari jam 9 sampai 3, ya udah mainnya ikut tabel atau swing trade. Habis nih, kita bahas lagi mengenai tabel. Ketiga, apakah bisa analisa? Kalau bisa, ya udah latihan bikin trade plan sendiri. Nah, cenderung orang-orang curhat adalah gue udah ketemu saham, gue udah bikin trade plan, tapi gue nggak masuk, gue nggak entry, dan dia malah naik. Ketika gue entry, dia malah turun. Cenderungnya gitu. Kenapa? Yaitu rasionya. Kayak analisa 10 saham misalnya. Sorry, nggak usah banyak-banyak deh. Kayak analisa 3 saham selama 10 hari misalnya gitu. Tapi yang masuk cuma 2 hari. Dan kebetulan 2 hari ini merah semua. Ya nggak bisa ngomong. Coba konsisten tes 10 hari. 10 hari analisa 3 saham, semuanya entry. Coba. Baru bikin di Excel. Hasilnya gimana. Coba bikin. Jangan analisa 10 hari, hitungnya 2 hari, udah ngomongnya nggak berhasil. Nggak bisa gitu. Testing dulu selama a period of time. Seminggu, 2 minggu, 3 minggu, testing dulu. Oke? Kalau nggak bisa, ya udah belajar, jangan males. Analisa saham sekarang gampang. Teknikal segala macam ada. Video YouTube di mana-mana tinggal nonton. Oke, jadi nggak susah. Yang penting nggak malas saja. Oke, yang terakhir. Nah, kita bahas mengenai tabel sebentar. Oke, pahami dulu artinya tabel ini apa. Yang masih di kiri, kadang angka gue ini emang salah nih. Angka gue ini sering salah. Gue akui. Angka gue ini sering salah. Kadang terlalu cepet bikinnya jadi kayak nggak fokus gitu. Ini angkanya kayak kelewatan dan segala macam, sering salah. Oke, gue akui. Cuma posisi sahamnya jarang salah. Posisi saham kiri kanan jarang salah. Kecuali memang pas lagi ada mepet banget, ya ada chance, tapi chance-nya kecil. Nah, simpelnya gini. Selama masih di kiri, hold. Pindah ke kanan, kalian silakan TP setengah. Pindah ke kanan, break support. Jual semua. Oke. Jadi kalau pindah ke kanan, ada dua pilihan nih. Kalian mau TP setengah dulu, atau mau jual semua. Nanti ketika masuk ke kiri lagi, baru beli. Oke, tabel ini memang difungsikan buat kalian yang mau swing. Buat kalian yang nggak ada waktu. Kalau kalian perhatiin, ini raja di tabel dari kapan hari. Nggak pernah gue keluarin sama sekali. Kenapa nggak pernah gue keluarinnya? Karena memang masih naik terus. Koreksinya pun belum sampai 2 candle merah, 3 candle merah. Ya kan? Akra juga udah lama. Perhatiin aja. ITMB juga udah lama sih gue. Oke, WIM hari ini break 500 kan, WIM? Hari ini 530 kosong cukup. Oke. Nah, yang kanan ini kan kemudian sideways, belum kemana-mana. Karena kemungkinannya sideways, ya udah. Kalau misalnya belum gerak, ntar aja baru entry. Kalau mau kumpulin untuk tahan, ya boleh. Cuma kanan ini kan biasa gini, statusnya gini. Kiri, pindah ke kanan, antara pindah balik, atau enggak ke bawah. Yang kiri ini kalau misalnya bener-bener break parah, baru gue langsung keluarin tabel. Kalau break 2 support gitu ya, langsung gue keluarin tabel. Oke. Nah, perhatiin lagi. Kayak Arto, Esa, Dekik misalnya gini ya. Nah, kalau dia sentuh R1, oke. Ya, untuk R1, atau TP1, kan kalian boleh TP tuh. Opsi pertama kalian boleh TP. Opsi kedua, kalau dia masih bertahan di atas TP1, misalnya kan dia jam 9.30, dia di atas TP1 ya. Dia tembus ya TP1. Ya udah pantau aja. Atau set trailing stop. Kalau dia mulai break TP1-nya, ya udah baru jual. Gitu aja. Nanti close di atas TP1, buy back. Balik lagi lihat kondisi market. Sama dengan MSIN. Nah, kayak gini contoh MSIN nih. Gimana cara buy-nya? Ini kan gue kan MSIN previousnya 51525 kalau nggak salah. 5125. Nah,
Gua entry 550, ya udah entry HK pagi langsung HK atas saja. Turun baru tambah. Kalau mau HK langsung atas, nggak mau pusing ke bawah ya nggak apa-apa. Karena CL-nya tuh rata-rata di sekitar ya 4%, 5% itu masih mau. Dapat hampir arah kemarin. Amar kan CL 288 belum kesentuh sampai hari ini, ya udah masih bisa di hold. BAPP 142. Nah, perhatiin tadi 142 kan sampai tembus. Tapi kan akhirnya mulai kempes. Mulai kempes, ya udah jual. Balik lagi sama teori MNC-nya. MNC Group tetap sama mainnya. Selama naik tahan, mulai kempes, buang. MSky juga sama. Sempat 1 TP1, mulai kempes, buang. Unilever. Nah, Unilever memang small risk banget. CL di bawah 4.600. Ya udah, cost di bawah 4.600, mau nggak mau ya buang, udah. Nanti kalau rebound buyback, kalau rebound di atas 4.600 baru kita buyback. Nggak usah pusing. Kalau ditahan ya ikutan dalam, ntar bahayanya di sana. Oke. Sip. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Berapa sekarang? Jam 8. Oke, ada yang mau nanya? Oh, kalau magang masuk mana? Tergantung jurusan lu dong. Lu magang di mana? Kenapa tanya ke gue ya? Mau masuk magang mana? Magang di JUC atau apa nih? Oke, ada yang mau nanya? Ini kayaknya Chris ada kelas deh. Jadi yang mau ikutan, yang ada 2 ID, mau ikutan dia silakan, atau mau tunggu YouTube-nya silakan. Bukan, maksudnya tadi trade plan. Oh, kalau lu magang kerja. Magang itu kan kerja. Jam magang sama jam anak kerja kan sama, nggak ada beda. Oke? Ya tergantung jamnya sih. Sebenarnya itu kan cuma sebuah profesi. Kalau lu kerja, tapi lu kerja WFH itu kan sebagai itu agak free juga. Beda dong. Jadi kan tergantung waktu lu sendiri gimana. Makanya tanya sama diri sendiri. Waktu aku bisa lihat market itu berapa banyak sih? Kalau dagang ya business owner. Cuma kayak gue bilang, kendala business owner apa? Kendala business owner itu kadang ada sibuk, ada waktu di mana mereka sibuk jaga toko. Misalnya contoh lu jaga toko deh, lu punya toko. Sekarang ada waktu toko lu rame, ya nggak bisa lihat market dong. Bang, mie goreng 1, minyak goreng 1, bentar lagi lihat saham, nggak mungkin, ya kan? Tapi kalau kayak lu business owner-nya bisa lepas, nggak juga. Ya kan kalian nggak tahu gue ngapain kalau lagi nggak ada market. Ya kan? Kalian nggak tahu gue ngapain. Cuman karena mungkin gue terbiasa, jadi kalau misalnya gue keluar, kalau gue keluar ya gue bisa pantau dengan HP. Tapi gue nggak nyaman dengan HP jujur. Makanya gue kemana, laptop gue selalu di mobil gitu. Maksud gue pas ada market selalu lepas nggak? Selalu lepas. Nggak tentu juga sih. Nggak lepas. Gue kerjain dua-duanya. Kan ada WA, makanya komputer. Makanya kenapa PC gue layarnya 2. Kenapa mau tambah 1 lagi? Ya itu alasannya. Beda bisnis lah, tergantung bisnisnya apa. Kalau contoh kayak lu jualan online shop, kan bisa. Cuma kalau toko fisiknya agak susah memang. Ada momen di mana gue juga harus ketemu, kan gue ada kerjaan lain, gue harus ketemu customer, gue usahain ketemunya jam makan siang. Kayak tadi hari ini, makanya gue balas tele jam 1.40-an kan. Ya itu karena baru pulang. Terus gue usahain makan siang, gue usahain lewat sore. Ya kalau memang maksain jam market sekalipun ya jarang-jarang lah gitu. Kalau full time bisa liatin market, tapi tujuannya buat balikin modal dulu yang sempat loss gimana? Begitu kan ATP langsung jual, atau lihat merah 2 hari betul-betul baru jual. Tergantung sama lagi. Kalau saran gue sih tetap TP jual. Kenapa? Karena target lu adalah habis cuan, udah bungkus cuannya dulu. Akumulasi pelan-pelan. Oke? Tapi kan bisa liatin market. Nah,
Ketika bisa lihat di market, ya perhatiin, kalau dia sampai ke TP1, kayak tadi BABP deh, 142, sampai ke TP1, di break, apakah bertahan? Kalau mulai pelan-pelan dibuangin, langsung jual. Udah, amanin dulu, cuan. Kalau mau aman, pakai sistem yang selalu gue terapkan, TP setengah. Itu. Kalau untuk investasi ideal berapa bulan? Investasi, kalau kita ngomongnya benar-benar invest, minimal 2 tahun. Tapi itu invest yang benar-benar jalan ya. Kayak MDKA yang kemarin gue cek di grup invest, itu gue invest spekulasi karena bisnis yang bakal berkembang gede, plus secara manajemen bagus. Itu. Tapi kalau benar-benar investasi yang bertahun-tahun, ya ambil aja BCA, BRI gitu. Stop pick harian nggak selalu masuk stop uptrend yang atas, nggak selalu. Karena stop uptrend tuh banyak konsiderasinya. Kayak MNC Group, padahal pada break kan kemarin. BABP-nya break dan segala macam. Tapi kenapa gue masukin ke tabel? Karena ya gue sendiri nggak yakin nafasnya MNC panjang. Kalau nggak ada kerjaan, bisa nggak apa buka lowongan kerja di JOC? Nggak usah, lo kan tuh yang mau beli asuransi cari Herman tuh. Berarti stop uptrend yang atas lebih bagus dibanding stop pick harian. Stop uptrend tuh berarti udah confirm naik. Bukan confirm naik lah, chance naiknya anggapan sekitar 70%. Stop pick harian itu yang karena dalam hari ini itu bagus. Misalnya hari ini gue pilih untuk Senin ya, hariannya misalnya Senin ya, nggak ada mingguan anggapan gitu. Untuk harian bagus. Nah, Senin bagus. Hari ini bagus. Ya udah, Senin kemungkinan bisa lanjut gitu. Atau nggak Selasa baru lanjut, atau nggak Rabu baru lanjut. Kalau uptrend tuh cenderung udah break resistance. Nah, bedanya itu uptrend, salah satu stok kiri uptrend, salah satu persyaratannya adalah dia break resistance dengan volume yang bagus. Itu syaratnya. Gimana cara bedain loose swing atau short trade? Ya tadi, sampai TP1, apakah dia bertahan di atas TP1? Kalau nggak bertahan, cabut. Kalau baru nyentuh, langsung kempes, cabut udah. Walaupun jualnya di bawah TP1, 2 tick, cabut. Nanti kalau cost di atas, baru masuk lagi. Sekarang masih jaga cash ya? Enggak, gue udah nggak ada cash nih. Hari ini trading TRG gue aja pakai limit. Udah nggak ada cash gue. Gue sejak hari Selasa udah nggak ada cash. Ada cash pun langsung belanja lagi. Makanya gue ada bikin story kan. Ngerasa nggak sih enak banget kalau HK atau HQ itu? Ya enak banget. Apalagi kalau HK dia naik, terus HQ dia cuan. Saya bisnis owner terus ibu rumah tangga, jadi bisa pantau market full dari pagi sampai sore. Tapi lebih suka pantau dan eksekusi pakai HP dibanding PC. Apa benar hasil cuan dari PC lebih maksimal dibanding HP? Nggak juga, ada juga yang bisa cuan dari HP. Cuma pakai PC itu lebih cepat kalau mau jual beli. Kayak contoh mau copetin TRGU, beli di 434, jual di 438, itu kan sekitar 1%. Sampai nggak sih? 434, 438. Ya, 1%. Nah, itu pakai PC lebih cepat. Lotnya udah tinggal ketik buy sell sekali, tinggal klik doang, sekali klik doang buy, sekali klik sell, selesai. Nggak perlu ketik-ketik ulang, dan segala macam. Terus kena limit lagi, nggak bisa, nggak perlu gitu. Jadi pakai HP bukan lebih cuan, ngomong lebih cuan ya nggak salah, tapi nggak benar juga, cuma membantu lebih cepat aja. Jadi nggak usah mending cash, mending all in. Ya gue nggak pernah nyaranin all in, cuma gue udah bilang marketnya udah membaik, market getting better, udah enak. Bahkan waktu hari Kamis pagi waktu muncul berita suku bunga, kan gue ada chat juga, silakan agresif buying. Apa ya? Nah, trading pakai HP bisa salah pencet tuh, bener. Gue setuju karena gue juga pernah. Apalagi kalau sambil nyetir. Ya, kayak mana ya waktu gue ngomong tuh, tanggal 2
Nih, rate naik 75 bps as predicted, US market rebound sesuai ekspektasi. We can be more aggressive in buy stocks. Ini bukan gue kopas, ini gue ketik sendiri. Oh, tolong untuk UI-nya JOC di komputer warna bisa diatur oleh user, mata bisa capai. Bisa ganti warna kok. Bisa ganti warna di komputer JOC-nya. Ntar deh, gue bikinin video tutorial ulang deh. Video tutorial mengenai warna apa nih? Warna template-nya atau warna apa nih? Warna merah. Pak, coba tolong screenshot kasih saya aja, Pak, di Telegram. Maksudnya gimana? Menu fast track kayak apa? Kayak yang di Instagramku. Kayak yang di Instagramku yang aku pernah post. Ini aku repost ya. Aku post ulang ya. Jadi nonton aja lagi. Nah, lihat aja story-nya gimana. Aku ada post. Saya capture ke tele di grup ya. Iya. Ke grup atau chat pribadi juga nggak apa-apa. Ke grup juga boleh lah, biar semua orang lihat. Oke. Ada lagi yang mau nanya? Harusnya harusnya sih minggu ini pada cuan sih ya. Lumayan cuan luber sih minggu ini. Terutama saham-saham Bumi BP itu udah kasih banyak banget. Bumi bisa 500, agak susah. Chance-nya menurut gue di bawah 5%. Dia bisa 500. Kalau BRMS lo tanya gue belum bisa. Kalau Bumi kayaknya nggak bisa. Terlalu berat. Stop record dulu.